Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Darmawati, NIM 18472400011 dari kelas 28A. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian pendidikan, yaitu tentang hakikat penelitian kuantitatif. Secara ontologi, positivisme memandang bahwa realitas sebagaimana adanya objek dan bebas dari interpretasi manusia. Sedangkan secara epistemologis, positivisme berpendapat bahwa gejala harus nyata atau real yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Jika tidak ditangkap oleh indera manusia, maka semua itu tidak nyata. Sedangkan secara aksiologis, positivisme berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari nilai. Karena ilmu pengetahuan itu hanya bisa dikembangkan oleh ilmu pengetahuan. Tidak boleh dikembangkan oleh ilmu lain seperti agama, moral, dan lain-lain. Tujuannya adalah supaya ilmu pengetahuan itu tidak mengalami distorsi atau tunduk kepada ilmu lain, supaya ilmu pengetahuan itu dapat berkembang secara otonom. Nah teman-teman, adapun karakteristik penelitian kuantitatif ada 4. Yang pertama adalah instrumen pengumpulan data, kemudian yang kedua adalah data dapat diukur dan dapat diobservasi, dan yang ketiga adalah rancangan penelitian atau desainnya jelas, dan yang keempat adalah jumlah sampel harus banyak. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah survei. Nah, survei di sini adalah metode penelitian yang menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Terlepas dari kemudahan dari singkatnya waktu penelitian tersebut, namun hasil temuan dari angket atau kuesioner itu cenderung dangkal meskipun menggunakan perhitungan statistik dalam analisanya. Kelemahan dari survei di sini adalah membutuhkan jumlah atau responden yang banyak untuk melakukan sebuah generalisasi. Pada dasarnya, angket pada dasarnya cenderung menggali informasi opini responden dari fakta umum mengenai responden semata. Kedua adalah eksperimen. Eksperimen di sini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk memastikan terjadi atau tidaknya sebuah eksperimen, maka peneliti perlu memastikan mekanisme kontrol terhadap satu kelompok objek penelitian. Sementara itu, kelompok lainnya harus diberikan perlakuan atau treatment atau dimanipulasi. Hanya kelompok inilah yang bisa menentukan yang mendapatkan variabel yang sedang diteliti. Atau dengan kata lain, kelompok inilah yang merupakan kelompok inilah yang sedang dieksperimenkan atau yang akan diuji cobakan. Nah, yang ketiga adalah ex post facto. Ex post facto berasal dari bahasa Latin yang berarti dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah kejadian sudah terjadi. Dengan kata lain, variabel terikat secara alami, dan peneliti mengamati variabel-variabel bebas untuk menemukan apakah ada hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel bebas yang diteliti dan variabel terikat yang telah terjadi. Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah casual research, penelitian korelasi, dan yang kedua adalah casual cooperative research, yaitu penelitian kasual kooperatif. Nah teman-teman, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan tentang hakikat penelitian kuantitatif. Semoga materi yang sempat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.